Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang dolar di sini. Kali ini saya akan coba bahas cara menentukan stop loss yang baik. Oke ya, mari kita mulai saja. Ada tiga jenis tren ya dalam market, yaitu naik, ada tren turun, dan ada sideways atau konsolidasi. Dan kita perlu tahu terlebih dahulu tren saat itu apa sebelum kita memasang stop loss. Misal kita mulai dari tren naik. Jika tren naik itu ditandai dengan adanya support yang lebih tinggi daripada support sebelumnya. Ini support lebih tinggi, support lebih tinggi. Lalu untuk mencari area pantulan itu kita bisa menggunakan yang namanya Fibonacci retracement. Biasanya terjadi di area Fibo 0,382 sampai 0,618. Nah, misal kita menemukan pantulan seperti ini kan sampai di level Fibo 0,618. Terjadi pantulan ini, biasanya pantulannya itu sangat cepat. Ketika terjadi seperti ini namanya rejection ya. Kita itu bisa langsung entry searah dengan tren saat ini, yaitu naik. Dan stop loss kita bisa taruh di bawah sumbu terakhirnya ini. Di bawah sumbu terakhirnya. Saya tandain, nah bisa taruh di sini. Atau jika kalian ingin cari lebih aman, kita bisa taruh di bawah level Fibo 0,786 seperti ini. Nah, sangat-sangat mudah. Jadi jika naik kita entry naik ya. Oke, saya hapus gambar. Lanjut jika tren turun. Tren turun itu biasanya ditandai dengan adanya support yang lebih rendah daripada support sebelumnya. Contoh ini ya, ini kan support, ini support. Nah, ketika terjadi kenaikan, ini kan waktunya kita entry turun ya. Itu kita bisa gunakan lagi bantuan Fibonacci retracement. Nah, ketika terjadi pantulan di sini, pantulannya terjadi di level Fibo 0,618. Ketika terjadi pantulan mulai turun, tentunya kita langsung melakukan entry short ya. Biasanya saya melakukan entry ketika sudah mulai terjadi penurunan. Kadang sudah sampai di level Fibo 0,5. Nah, stop loss itu kita bisa taruh di atas sumbu terakhirnya ini, di atas level Fibo 0,618. Nah, seperti ini. Di sini juga sudah aman ya. Atau jika kalian ingin cari yang lebih aman lagi, itu ya seperti biasa taruh di atas level Fibo 0,786. Itu sangat aman. Karena biasanya ketika market sudah sampai di level Fibo 0,786, itu sudah pertanda bahwa itu sudah mulai pembalikan tren. Oke, yaitu untuk turun. Jadi jelas ya, untuk naik kita bisa taruh di bawah support terakhirnya ya, atau di lower high, support yang lebih tinggi daripada support sebelumnya. Itu ditandai dengan adanya pantulan di level Fibo. Lalu jika tren turun, sama saja kita taruh di atas resisten ya. Kebalikannya di sini, di atas resisten yang lebih rendah daripada resisten sebelumnya. Oke, jadi jelas kita taruh di atas level Fibo. Biasanya saya seperti itu. Lalu lanjut ada sideways ya, sideways atau konsolidasi. Nah, untuk sideways ini kan sinyal dua arah, bisa naik bisa turun, itu berarti tergantung sinyalnya nanti. Nah, sebagai contoh ini untuk saat ini ya, ini kan ada area sideways bolak-balik saja, lalu terbreakout bagian atas, koreksi ke bawah. Ini orang menganggapnya dump, padahal ini koreksi. Ini sebenarnya waktu yang tepat untuk kita entry. Lah, ini entry naik karena breakout ke atas. Lalu stop lossnya ada di mana? Stop loss kita taruh di bawah support terakhirnya di sini. Nah, di sini kita taruh agak ke bawah sedikit ya dari sumbu terakhirnya. Karena biasanya jika sudah breakout area ini berarti penerusan tren turun ya. Lalu jika kebetulan kita menemui sideways yang breakout bawah, nah itu kita taruh stop loss di atas resisten terakhirnya di sini. Nah, misal ini breakout bawah, kita taruh stop loss di atas resisten terakhirnya. Oke, jadi jelas ya. Paling mudah untuk sideways. Breakout bawah ya kita taruh stop loss di atas resisten. Kalau breakout atas kita taruh di bawah support.
Lanjut yang terakhir, cara menentukan stop loss jika kita trading menggunakan chart pattern. Nah, untuk chart pattern ini sebenarnya untuk menaruh stop loss itu sangat mudah, very simple lah. Untuk chart pattern itu biasanya ya, hampir semuanya itu stop loss kita taruh, hampir semuanya ya, kita taruh itu di bawah support terakhirnya atau di atas resisten terakhirnya, itu hampir semuanya. Jika kita menemui chart pattern itu rata-rata seperti itu. Sebagai contoh, misal kita menemukan chart pattern ya, kemarin sudah sempat saya bahas, kalian tidak perlu menghafalkan. Jika memang belum hafal, kalian bisa mulai saja contoh menggambar, lalu nanti jika bingung kalian cek Google. Contoh seperti ini ya. Nah, contoh menemukan chart pattern seperti ini. Ini itu apa? Kalian bingung, kalian cek saja di Google, cari chart pattern, lalu kalian paskan gambarnya. Nah, ini itu bernama descending triangle chart pattern, dan descending ini termasuk dalam bilateral ya. Jika breakout atas itu pertanda kenaikan, jika breakout turun itu pertanda penurunan. Dan di sini kebetulan breakout turun, kita bisa entry dan kita taruh stop lossnya di atas resisten terakhir di sini ya. Di sini ketika break, jika memang terkena stop loss ya sudah, berarti memang market itu balik ke atas, itu pertanda pembalikan tren. Itu jika menemui chart pattern seperti ini. Lanjut, mungkin ada chart pattern yang lain. Oke, di sini ini kemarin saya juga melakukan entry dengan chart pattern ini ya. Bentar. Ini itu ada chart pattern yang mirip seperti symmetrical triangle, hampir mirip sebenarnya, hanya mirip, tetapi kebetulan saya entry dan profitnya lumayan banyak. Kurang lebih seperti ini. Kemarin ketika breakout koreksi ke atas, saya melakukan entry dengan stop loss itu saya taruh di sini. Ini resisten terakhir ada di sini. Nah, di sini. Dan ketika market naik ya, naiknya agak ketinggian sebelum melanjutkan turun, ini stop loss saya masih aman dan market alhamdulillah langsung turun cukup dalam dan saya terkena take profit. Dan untuk symmetrical triangle ini itu termasuk bilateral chart pattern juga. Jika breakout atas pertanda kenaikan, breakout turun pertanda penurunan, dan stop loss ketika breakout atas kita taruh di bawah supportnya di sini. Dan jika breakout turun kita taruh di sini ya, sudah saya jelaskan tadi. Jadi sangat mudah dan kalian bisa cek nanti jika menemukan chart pattern yang lain, misal double bottom kita taruh di bawah supportnya, double top kita taruh di atas resistennya, rising wedge itu kita taruh di atas resisten karena rising wedge pertanda penurunan, dan falling wedge itu kenaikan kita taruh di bawah support. Jadi sangat mudah dipelajari, sebenarnya simple. Dan mungkin cukup. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan saja di kolom komentar ya. Pejuang dolar di sini. Mohon maaf jika kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.